Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana sentimen selama bulan Oktober ke depan dan juga bagaimana proyeksi IHSG selama bulan November, saya ingin mengundang senior analis Mirae Aset Sekuritas, Mas Nafan Aji. Selamat sore, Mas Nafan. Ya, selamat sore Mas Yes, Rama. Mas Nafan, ini kita melihat bahwa bulan Oktober kemarin IHSG terkoreksi 1,44%. Ya. Bagaimana Mas melihatnya? Oke, di sini kalau menurut saya, adapun faktor yang mempengaruhi pelemahan ISG selama di bulan Oktober memang beragam. Ini terdapat dua faktor, baik itu dari domestik maupun juga dari global. Pertama kita lihat dari global terlebih dahulu ya, karena akan mempengaruhi domestik. Nah kalau global ya kita melihat bahwasannya selama ini sentimen dari hawkish stance daripada The Fed itu memang sangat kuat ya begitu, dan memang pada waktu itu terdapat wacana bahwasannya The Fed akan menetapkan kebijakan tightening monetary policy yang lebih lanjut begitu kan. Nah, statement ini kan yang membuat US Treasury yields ya itu juga mengalami tren kenaikan. Kemudian juga di sisi lain kita melihat bahwasannya ya VIX and Move Index pun juga mengalami kenaikan. Ya, itu juga menandakan bahwasannya market volatility pada waktu Oktober ini juga mengalami peningkatan ya. Oke. Kita akui bahwasannya juga kenaikan atau sentimen dari The Fed tersebut juga membawa US Dollar Index mengalami apresiasi ya, sehingga tentunya ini membuat kinerja rupiah terdepresiasi yang cukup signifikan pada waktu itu. Alhasil maka dari itu BI merespon ya dalam menerapkan kebijakan preemptif maupun juga forward looking ya dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ya pada waktu itu. Itu pun juga menurut saya juga termasuk salah satu pemberatnya. Kembali lagi kepada global. Ya, selain daripada sentimen dinamika The Fed, kita melihat bahwasannya geopolitical tensions pun juga turut mempengaruhi kekhawatiran ya. Apalagi pada waktu itu juga terjadi eskalasi konflik bersenjata ya antara Israel dengan Hamas. Ya, jadi tentunya ini juga membawa kekhawatiran ya bahwasanya kalau misalnya jika eskalasi semakin meluas ya, jika melibatkan negara-negara lain, tentunya akan membuat perekonomian global bisa melambat begitu. Jadi ya sebenarnya memang pada waktu Oktober banyak sekali ya sentimen negatifnya yang mempengaruhi indeks, dan kita tahu juga sentimen tersebut juga terlihat masih berlangsung ya hingga saat ini begitu. Apalagi juga kita akan menanti penetapan dari Jerome Powell ya terkait dengan suku bunga acuannya ya, suku bunga atau benchmark interest rate-nya ya. Bahkan juga di sisi nanti kita akan menyaksikan FOMC statement ya. Jadi kita bisa mendapatkan petunjuk ya terkait dengan bagaimana langkah The Fed selanjutnya ya dalam menetapkan its tightening monetary policy begitu. Karena memang so far kita melihat bahwasanya tingkat inflasi di Amerika Serikat itu masih relatively tinggi ya. Kalau misalnya kita melihat dari tren US Consumer Price Index ya, oke, masih di atas 2% gitu. Mas, jika kita lihat hari ini IHSG turunnya cukup dalam, Iya, betul. ya 1,63%. Apa saja faktor pendorong terkoreksinya IHSG hari ini? Oke, di sini kalau misalnya jika ini menurut hemat saya ya, kita melihat memang faktornya beragam ya. Misalnya begini, misalnya tuh saya tuh melihat bahwasanya harga komoditas ya itu pun mengalami depresiasi ya, sering dengan ada faktor penguatan dolar AS yang terkait dengan dinamika The Fed. Ya tentunya ini juga membuat sektor-sektor andalan ya di Bursa Efek Indonesia ya itu juga mengalami koreksi ya, terutama misalnya IDX Basic maupun juga IDX Energy ya, karena memang rata-rata saham tersebut juga memiliki bobot yang cukup kuat ya terhadap pergerakan indeks. Kemudian juga di sisi lain saya juga mencoba mengkorelasikan dengan data-data makroekonomi yang telah dirilis ya, misalnya dari sisi PMI Manufacturing Indonesia memang sih hasilnya ekspansif selama 26 bulan berturut-turut ya. Tapi memang hasilnya di bawah ekspektasi dari konsensus ya. Konsensus kan menilai dan memperkirakan bahwasannya akan stay di 52 gitu untuk PMI Manufacturing Indonesia. Tapi kita melihat secara kenyataannya hasil di bawah ekspektasi di 51,5. Apakah ada dampaknya, Mas, dari PMI manufaktur yang berada di level 51,5 ini?
Ya, kalau menurut saya, tidak terlalu signifikan ya, tapi, ada juga dampak lain misalnya terkait dengan, mulai terjadinya kenaikan inflasi di tanah air misalnya begitu yang telah dirilis BPS kan. Karena kita melihat bahwasannya, inflasi ini kan, kenaikan inflasi ini kan tentunya kan ditopang oleh misalnya, kenaikan suku bunga The Fed, maksudnya kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang telah diterapkan, pada bulan yang lalu ya, oke, di kisaran 6% gitu. Kemudian juga di sisi lain juga, terkait dengan kenaikan harga, komoditas ya akibat faktor, El Nino, yang terjadi begitu kan. Ini kan juga menyebabkan terjadinya adanya faktor, lonjakan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Kemudian juga di sisi lain juga saya juga melihat bahwasanya dari core inflation ya itu mengalami penurunan ya dari 2% ke 1,9%. Memang di bawah ekspektasi ya. Memang penurunan dari core inflation ini juga menggambarkan bahwasannya kondisi daya beli atau konsumsi ini ya domestic consumption itu masih relatively kurang begitu kuat gitu. Tapi kalau jika kita melihat dari inflasi umum ya, misalnya kalau sering adanya kenaikan inflasi, tentunya semestinya ini juga akan diimbangi oleh adanya kenaikan demand ya tentunya. Belum lagi juga nanti kita akan menghadapi dinamika pemilu sehingga ini bisa memberikan dorongan kuat terhadap government spending ya maupun juga domestic consumption secara keseluruhan. Belum lagi juga kita menantikan misalnya untuk data pekan depan adalah terkait dengan GDP Indonesia. Memang ini proyeksinya ketika proyeksi mestinya stabil di kisaran 5% untuk di kuartal ketiga sehingga tentunya ini akan memang tingkat stabilitas GDP kita ya GDP Indonesia atau pertumbuhan Indonesia memang tentunya ini didorong salah satunya adalah consumption. Jadi ini semestinya esensial ya. Jadi kalau misalkan jika selama IDX non cyclicals misal maupun juga cyclicals ya dan lain sebagainya ini mengalami lagging tapi ini semestinya ini tentunya bisa dicermati ya oleh para pelaku investor sebagai pertimbangan dalam rangka untuk accumulate kembali karena kalau menurut saya memang pelemahan ISG ini semestinya hanya bersifat temporary ya selama misalnya kita bisa mendapatkan kepastian terkait dengan FOMC statement ya yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti terkait dengan petunjuk penerapan kebijakan moneter ke depannya begitu karena ini juga tentunya akan mewarnai dinamika market ya bukan hanya global saja misalnya tapi juga di Indonesia jadi seperti itu. Oke, Mas, kita beralih berbicara tentang rupiah ya. Kemarin selama Oktober, rupiah ini tertekan bahkan sampai hari ini juga masih 15.900. Apakah ini masih akan terus berlanjut trennya dan mungkin apakah ada faktor pendorong yang mungkin bisa menjadi pendorong untuk rupiah kembali menguat dalam waktu dekat? Oke, ya terima kasih. Ini juga satu hal lagi memang untuk sentimen dari depresiasi rupiah itu juga turut mempengaruhi pelemahan ISG ya, khususnya pada hari ini ya. Oke, karena memang kita melihat bahwasannya kinerja dolar AS ini sedang terus mengalami apresiasi ya, sering dengan adanya hawkish sentiment dari The Fed ya. Kita melihat bahwasannya ya memang kalau selama hawkish stance tersebut masih terus diterapkan ya maka dari itu dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah ya tentunya juga BI bisa terus menerapkan kebijakan triple intervention misalnya kemudian juga di sisi lain juga BI juga bisa saja akan terus mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan front loaded maupun juga forward looking dengan melakukan adjustment terkait dengan BI 7 days reverse repo rate ya sambil tentunya menitik beratkan kepada stabilitas pertumbuhan ekonomi kita tentunya seperti itu. Belum lagi juga sebenarnya BI juga memiliki instrumen lain ya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah SBRI misalnya, kemudian juga penerapan domestic non-deliverable forward, ya kan? Ini kalau menurut saya ini juga tentunya diharapkan bisa mampu meredam terjadinya capital outflow ya sehingga menyebabkan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Oke, Mas ini terakhir sepertinya ya, mengenai sentimen apa saja yang mungkin bisa menjadi angin segar bagi IHSG selama sebulan ke depan dan mungkin sedikit Mas tentang proyeksi IHSG untuk esok hari dan sampai penutupan akhir minggu ini. Oke, ya sebenarnya kalau menurut saya ya ketika misalnya esok hari itu terjadi limited downside ya,
oke, terjadi limited downside karena sebenarnya penetapan suku bunga The Fed itu sudah sesuai dengan ekspektasi, begitu kan. Jadi hanya terjadi limited downside tentunya. Kecuali kalau misalkan jika akan ada statement kejutan dari Jerome Powell itu sendiri ya, yang menyebabkan terjadinya kekhawatiran tambahan ya bagi terhadap para pelaku investasi, maksudnya terjadi panic selling begitu. Tapi kalau menurut saya memang lebih baik cermati dinamika ataupun statement yang akan dilontarkan oleh The Fed sebenarnya ini memang sangat esensial. Biasanya nanti market di Amerika Serikat akan bereaksi seperti apa. Sebenarnya ini yang paling kita tunggu. Sehingga kalau misalkan jika apapun penutupan market di Amerika Serikat yang akan terjadi nanti ya, itu biasanya suka selalu saja memberikan domino ya, efek domino ya terhadap market seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nafan Aji dari Senior Analyst Mirae Aset Sekuritas atas waktunya bergabung dengan Investor Market Closing